Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailus Saadah. Saya dari program studi pendidikan anak usia dini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang memahami dan menjelaskan konsep agama pada anak usia dini. Nah, baik, yang pertama ada pengertian agama. Agama sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya sendiri. Nah, sedangkan menurut istilah adalah mengingatkan diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada suatu sumber yang berada di luar diri manusia dan yang mempengaruhi perbuatan-perbuatan manusia. Nah, selanjutnya yang kedua ada konsep agama pada anak usia dini. Nah, konsep agama pada anak usia dini ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada tingkat dongeng. Nah, pada tahap ini anak berada pada usia 3-6 tahun yang mana anak belum bisa menggunakan pikirannya dengan baik dan benar. Pada tahap ini anak hanya bisa menggunakan fantasinya seperti dalam dunia dongeng. Nah, yang kedua ada tingkat kenyataan. Tingkat kenyataan ini anak berada pada usia 7-15 tahun. Pada tahap ini anak sudah mulai pada tingkat pemikiran bahwa Tuhan ini sebagai pencipta dan beserta isinya. Nah, jadi anak sudah bisa berpikir bahwa dia itu diciptakan oleh Tuhan dan bumi beserta isinya itu diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, yang ketiga ada tingkat individu. Pada tahap ini anak berusia usia 15 tahun ke atas. Nah, pada tahap ini konsep keagamaan yang bersifat personal, yaitu pada tahap ini murni pandangan agamanya bersifat personal. Jadi pada tahap ini anak sudah bisa berpikir dengan baik dan benar bahwa segala sesuatu yang di bumi ini dan segala semuanya itu diciptakan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, selanjutnya ada teknik menanamkan nilai agama pada anak usia dini. Nah, menanamkan nilai agama pada anak usia dini itu terbagi menjadi 7. Yang pertama ada menanamkan anak-anak agar menyembah Allah dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, pada anak usia dini kita harus sudah menanamkan bahwa dia itu mempunyai Tuhan, Tuhannya itu satu dan itu Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus mengajarkan kepada anak kita agar selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, bukan hanya kepada kedua orang tuanya ya, bahkan ke orang yang lebih tua dari anak-anak tersebut. Yang kedua ada mengajak anak untuk melakukan sholat sejak dini. Nah, dari hal-hal yang paling kecil pun kita sudah menanamkan yang baik-baik kepada anak kita, apalagi untuk sholat. Sholat itu adalah kewajiban. Jadi kita sebagai orang tua atau sebagai guru harus bisa mengajak anak untuk melakukan sholat sejak ia berusia sedini mungkin. Yang ketiga ada membiasakan anak untuk berbuat baik. Nah, membiasakan anak untuk berbuat baik itu misalnya selalu berbagi kepada teman-temannya, melakukan hal-hal positif atau berbagi kepada teman-temannya. Nah, selanjutnya yang keempat ada membiasakan anak untuk saling tolong-menolong. Nah, kita sebagai guru atau sebagai orang tua harus membiasakan anak kita untuk saling tolong-menolong. Ketika dia berada di luar, kita harus ajarkan kepada anak itu untuk saling tolong-menolong, baik kepada sesama temannya atau sesama kepada orang yang lebih tua dari dia. Nah, yang kelima ada mendidik anak dengan 3 perkara. Mendidik anak dengan 3 perkara itu yang pertama itu mencintai nabimu. Siapa nabinya? Kita ajarkan, kita kasih tahu, beritahu kepada anak siapa nabinya. Yang kedua ada mencintai keluarganya. Nah, kita juga harus menanamkan kepada anak agar selalu sayang dan cinta kepada keluarganya. Yang ketiga ada selalu membaca Al-Quran. Nah, kita harus menanamkan kepada anak kita untuk selalu membaca Al-Quran dan cinta kepada Al-Quran. Nah, yang keenam ada menanamkan nilai sosial pada anak agar gemar bersedekah. Nah, tentu saja kita sebagai orang tua atau sebagai guru harus menanamkan anak, mengajari anak agar ia gemar bersedekah. Karena kita beritahu kalau bersedekah itu baik, seperti itu. Dan yang terakhir ada membiasakan anak agar jangan suka berdusta. Nah, kita juga harus bisa mengajari anak agar jangan suka berbohong, apalagi kepada kedua orang tua, karena itu suatu perbuatan yang tidak baik dan tidak disukai oleh Tuhan. Nah, selanjutnya ada cara menerapkan konsep agama pada anak usia dini. Cara menerapkan konsep agama pada anak usia dini itu ada 5 cara. Nah, yang pertama ada berikan contoh kepada anak. Nah, kita sebagai pendidik atau sebagai orang tua harus memberikan contoh-contoh yang baik kepada anak. Karena anak itu adalah pencontoh yang handal. Jadi apapun yang kita lakukan, baik atau buruk,
kan anak belum ngerti tuh, pasti dia akan mengikuti apa yang kita lakukan seperti itu. Makanya kita sebagai pendidik harus memberikan contoh yang baik kepada anak. Nah, yang kedua ada mulai dari kebiasaan yang sederhana. Mulai dari kebiasaan yang sederhana saja ini, misalnya berbagi kepada teman sesama seperti itu. Kita harus mengajarkan kepada anak itu harus mau berbagi kepada temannya, karena itu perbuatan yang baik agar dia terbiasa ketika sampai ia besar nanti. Nah, yang ketiga ada menyampaikan nasihat dengan cara yang menyenangkan. Nah, kita sebagai pendidik atau sebagai orang tua harus bisa menasehati anak itu, tapi dengan cara baik-baik, dengan cara yang dia itu suka, dengan cara misalnya dia berbuat kesalahan, kita jangan langsung marahi, kenapa kamu begini, jangan kita langsung marahi, kita harus tanya baik-baik kenapa dia melakukan itu. Pokoknya kita harus setelah dia menceritakan, kita harus bisa memberi nasihat yang baik dan agar dia mudah memahami apa yang kita maksud. Nah, yang keempat ada ajak anak untuk bersosialisasi. Nah, kita harus juga membiasakan anak untuk pandai bersosialisasi, karena dunia anak itu bukan hanya tentang keluarga saja, ada tentang anak juga harus kita ajarkan tentang dunia luar. Anak juga bakal sekolah, bermain seperti itu. Kita harus bisa mengajak anak untuk bersosialisasi dan agar ia pandai bersosialisasi nanti ketika sudah beranjak dewasa. Yang terakhir ada jangan paksa anak untuk melakukan sesuatu. Nah, segala sesuatu itu yang dipaksa dan yang bukan dari keinginan hati anak itu sendiri, anak itu tidak akan suka. Dia malah akan memberontak dan tidak senang karena kalau kita memaksakan sesuatu itu kepada dirinya. Nah, selanjutnya ada peranan guru dalam menanamkan nilai agama pada anak usia dini. Nah, peranan guru juga sangat penting ya teman-teman dalam menanamkan nilai agama pada usia dini. Nah, peranan guru itu mengajak, memfasilitasi dan membimbing serta mengajari anak agar dapat mengerti baik buruk secara moral. Nah, kita sebagai guru harus bisa mengajak anak dalam melakukan hal-hal yang baik, memfasilitasi anak, membimbing anak dan mengajari anak-anak itu agar mereka tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang buruk yang tidak kita inginkan. Nah, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi nilai agama pada anak usia dini. Nah, faktornya itu ada terbagi menjadi dua. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Nah, faktor internal itu bisa berasal dari diri di anak itu sendiri atau dari keluarganya. Nah, misal dari keluarganya, jika kita menanamkan nilai-nilai yang tidak baik kepada anak, maka dia akan mengikutinya. Jika kita tidak mengajarkan anak, nah misalnya untuk bersedekah, sholat, berbuat baik kepada sesama, menolong sesama, anak tidak akan tahu jika kita tidak mengajarkan itu kepada anak. Nah, yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar. Nah, bisa saja dari lingkungan tempat anak itu bermain. Jika anak bermain dengan teman-temannya yang kurang memahami nilai-nilai agama, maka anak akan mengikut dan akan terjerumus pada hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, selanjutnya ada metode mengembangkan nilai agama pada anak usia dini. Ada 4 metode yang bisa kita kembangkan untuk menanamkan nilai agama pada anak usia dini. Yang pertama ada metode bercerita. Nah, kita sebagai seorang tua atau sebagai pendidik kita bisa menceritakan cerita-cerita Islami. Contohnya seperti cerita para nabi dan rasul dan para sahabat-sahabatnya. Yang kedua ada metode berdiskusi. Nah, kita mengajarkan kepada anak untuk mengajak anak berdiskusi agar dia tidak misalnya kalau kita ajak belajar, agar anak itu tidak cepat bosan. Jadi kita ajak berdiskusi dengan cara berkelompok dan bermain seperti itu. Nah, yang ketiga ada metode bermain peran. Metode bermain peran ini, nah misalnya kita mengajak anak untuk bermain peran. Contoh misalnya kita mengajak anak untuk memerankan karakter yang ia suka. Contohnya misalnya si kancil atau beruang atau harimau seperti itu. Yang terakhir ada metode bernyanyi. Nah, jelas saja ya teman-teman, pasti anak-anak itu suka bernyanyi apalagi sama-sama. Jadi kita bisa juga menanamkan atau mengembangkan nilai agama anak itu lewat salah satu metode bernyanyi, entah itu salah satunya itu menyanyi yang Islam. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari penjelasan di atas adalah betapa pentingnya memahami konsep agama yang ditanamkan kepada anak usia dini. Karena anak usia dini adalah pecontoh yang handal. Jadi, ketika kita menanamkan nilai agama yang baik kepada anak, otomatis anak akan mencontoh yang baik pula dan akan menerapkannya
pada kehidupannya selanjutnya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, saya memohon maaf. Lebih dan kurang saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.